Teman-teman pasti tahu dong, kalau Allah menciptakan manusia itu seluruh dunia itu dalam bentuk yang sama. Mungkin hanya beda warna kulit dan genetik, tapi secara umum adalah manusia adalah sama. Jadi kita jangan merasa spesial dan jangan merasa berbeda ya. Kenapa saya bilang begitu? Entah kenapa di negeri kita ini yang namanya manusia Indonesia seolah-olah tuh agak lebih ringkih dibandingkan manusia-manusia di belahan dunia lain. Kenapa begitu? Oke, kita akan bahas ya. Jadi yang pertama, di Indonesia itu kalau ada penyakit atau apapun biasanya ada 3 yang sering disalahkan ya, selain masalah yang lain-lain ya. Yang pertama adalah angin, oke. Yang kedua adalah hujan, yang ketiga adalah air es atau air dingin. Ini saya mau luruskan dulu ya. Jadi gini, emang di negara lain nggak ada angin? Emang di negara lain nggak ada hujan? Apakah di negara lain nggak ada air es gitu loh ya? Tapi kenapa mereka relatif sehat kok kita kok dikit-dikit salahin mereka gitu ya? Jadi sebenarnya mereka ini tidak bersalah. Angin, air es, hujan dan ini tidak ada salahnya sama sekali. Loh tapi ada dok yang masuk angin gini-gini segala macam. Kata siapa? Jadi masuk angin itu adalah penyakit dengan kearifan lokal ya, orang kita doang ya. Diagnosis masuk angin itu sebetulnya dalam bahasa ilmiah kita sebut namanya flu-like syndrome atau demam atau rasa nggak enak badan. Biasanya diawali dengan infeksi virus. Kenapa bisa orang muncul gejala masuk angin? Biasanya pada orang-orang yang mengalami daya tahan tubuhnya drop ya. Dia kelelahan, mulai masuk virus, mulai masuk bakteri, ada rasa nggak nyaman, badan nggak enak. Nah ini yang kita sebut masuk angin. Padahal bukan, itu namanya flu-like syndrome. Mostly kebanyakan gara-gara infeksi ringan dari virus yang bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau misalnya dikerokin kok membaik itu bahas kita akan bahas tentang kerokan lain lagi sendiri ya. Angin itu masalahnya itu. Kemudian selalu kita menyalahkan angin misalnya ya. Ada orang Bell's palsy atau yang suka orang mulutnya miring, itu disalahin, oh nih gara-gara kena kipas angin. Ya nggak gitu juga, bukan gara-gara angin. Kalau gara-gara angin mulutnya miring, itu pembalap MotoGP abis buka helm mulutnya mencong semua. Jadi jangan salahin angin gitu ya. Jadi tidak seringkih itu. Dan Bell's palsy itu penyebabnya juga mayoritas karena virus gitu loh. Jadi ketika kita tidak tahu ada yang namanya virus, kita tidak tahu penyebab aslinya, main nyalain angin, oke? Di negara lain juga ada angin, nggak ada masalah. Jadi kita nggak semudah itu ya. Termasuk angin duduk. Angin duduk itu adalah serangan jantung, rasa nggak nyaman segala macam. Mungkin dengar serangan jantung kesannya serem. Terus tiba-tiba bilang deh, iya nih si A meninggal kemarin kena angin duduk. Gimana angin bisa duduk? Saya nggak ngebayangin ada angin duduk. Kenapa angin nggak tengkurap atau terlentang gitu ya? Angin itu nggak bikin apa-apa kecuali kita sudah ada penyakit. Angin yang berhembus itu mungkin menghembuskan rasa dingin, membuat kita tidak nyaman. Jadi kitanya dulu yang nggak nyaman gitu ya. Oke. Yang kedua adalah hujan. Hujan selalu disalahin. Jangan kehujanan. Nah ini juga lucu nih. Jangan kehujanan, ntar masuk angin. Kenapa nggak masuk air, ya kan? Nah hujan itu sebenarnya adalah rezeki yang Allah berikan ya, diturunkan melalui malaikat. Jadi hujan itu rezeki, bukan azab, bukan penyakit. Tapi dok kok ada orang kehujanan sakit? Dia udah gak enak badan, dia udah daya tahan tubuhnya turun, kemudian dia kehujanan, dia kedinginan. Jadi badannya dulu yang salah, bukan hujannya gitu ya. Jadi gak ada masalah hujan sama sekali, oke? Kemudian yang tiga adalah air es atau air dingin. Ini kenapa sih air es atau air dingin ya? Ini mitosnya banyak nih. Misalnya minum air es bikin gemuk. Ya iyalah kalau dicampur sirup, cendol, pakai nangka, pakai es duren, ya ini iya kalau air dingin kayak gitu ya. Cuma kalau air dingin biasa sih enggak, baik itu teh tawar atau air es, ya nggak ada masalah. Selera ya. Ada yang bilang, dok, minta rekomen, ada yang bilang nih, dok tapi saya habis minum air es, ya lu amandel ya. Jadi air es itu ya selera. Kalau emang mau minum air es silahkan. Kalau emang nggak kuat dan nggak suka silahkan. Jangan memfitnah air es bikin anu ini, oke? Kemudian berikutnya adalah katanya air es bisa menyebabkan penggumpalan. Ya enggak. Tapi kan dia masuk ke dalam, dia akan dingin menggumpalkan makanan. Jadi kolesterol itu udah pernah saya bahas. Nggak kayak gitu. Jadi tubuh manusia itu diciptakan Allah maha canggih, ada regulasi suhu. Jadi kalau habis minum air es masuk ke dalam suhunya suhu tubuh gitu ya, bukan akhirnya jadi dingin terus keserap masuk darahnya, masuk ke dalam darah dingin, akhirnya beku darahnya, penggumpalan. Ya nggak begitu juga ya. Jangan suuzon sama Allah. Allah menciptakan manusia sempurna. Jadi kalau emang kita yang ada masalah dengan tubuh kita, jangan mengait-kaitkan begitu ya, jangan cocokologi. Kemudian apalagi, air es dibilang katanya bisa bikin anu ini, enggak. Jadi ya intinya sih kalau mau minum air es suka silahkan.
nggak bikin gemuk kalau nggak pakai gula. Kalau emang nggak suka minum air es, ya silahkan, tapi jangan fitnah air es. Jadi gitu aja mungkin video ini. Manusia Indonesia adalah manusia yang sama dengan negara lain. Jangan kita merasa lebih lemah, kena angin sakit, kena hujan sakit, kena air es sakit, nggak gitu. Tapi kok sakit? Emang lu ada penyakit duluan, itu hanya memprovokasi. Ya, jadi bukan karena gara mereka kita sakit. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.